Mas, dengar nggak ada benda yang jatuh terus pecah? Apa tadi itu ya, Mas? Saat Vina membuka pintunya, Vina tidak melihat ada satu orang pun di luar rumahnya Vina. Vina melihat ada satu sosok berambut putih, rambutnya panjang, gimbal, terus bajunya juga putih, dan kedua tangannya itu memegang kakinya Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman ke channel Jaga Tinggal Lembut. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini setia di channel ini, selalu ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebanyak mungkin, dipermudah segala urusannya, urusan cari rezeki, cari nafkah untuk anak istri. Semoga teman-teman semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang satu lagi, semoga kita selalu dijauhkan dari segala musibah yang akan menimpa diri kita semua. Oke, pada kesempatan malam ini saya ingin berbagi kisah horor dari sahabat Jaga Tinggal Lembut yang berasal dari kota Es. Kota ini adalah salah satu kota yang berada di Jawa Tengah, dan sebut saja namanya Mbak Vina. Seperti apa kisahnya? Tapi sebelum teman-teman menonton videonya, teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan kisah horor di channel Jaga Tinggal Lembut. Dan buat teman-teman yang lain juga yang punya cerita horor, kisah horor, dan ingin berbagi di channel ini, teman-teman juga bisa mengirim pesan ke email saya yang berada di sini. Nanti saya akan membagikan kisah horor teman-teman, menceritakan kisah horor teman-teman di channel Jaga Tinggal Lembut. Oke, seperti apa kisah horornya dari Mbak Vina? Mari kita mulai kisahnya. Jagat Tinggal Lembut, awe. Kisah ini dialami Vina di pertengahan tahun 2016. Saat itu Vina sudah menikah dan dikaruniai dua anak perempuan yang cantik-cantik. Vina menikah dengan suaminya sudah sekitar 13 tahun. Dan selama itu Vina merasa bahagia karena dia dan suaminya sudah mempunyai usaha kecil-kecilan yang mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya sehari-hari, yaitu mereka berdua jualan mie ayam. Namun rasa bahagianya Vina ini sedikit goyah saat dia sakit, dan dari sinilah hal-hal mistis dialami oleh Vina. Di suatu malam, seperti malam-malam biasanya, Vina membantu suaminya jualan mie ayam. Dan waktu itu memang jualan mie ayamnya Vina ini tidak di lokasi rumahnya sendiri atau di pekarangan rumahnya sendiri, tapi dia nyewa tempat di area pasar, dan itu masih dekat sekali sama pasar, dan itu masih satu kampung dengan rumahnya Vina. Di malam itu Vina merasa senang karena dagangannya sangat laris sekali. Sampai-sampai sekitar jam setengah 9 dagangannya Vina sudah habis. Mau nggak mau Vina pun menutup warungnya. Tapi sebelum Vina ini menutup warung dan pulang, Vina seperti biasanya beres-beres dulu, bersih-bersih dulu peralatan yang tadi dia pakai buat jualan mie ayam. Nah, setelah selesai dia bersih-bersih, Vina ini nyapu di area warungnya Vina. Nah, pas saat Vina ini nyapu, tiba-tiba Vina mendengar seperti ada suara benda yang jatuh terus pecah. Vina pun kaget dan dia tanya sama suaminya yang saat itu nggak sempat istirahat, dia lagi ngerokok sama ngopi. Vina ini tanya sama suaminya, "Mas, dengar nggak ada benda yang jatuh terus pecah? Apa tadi itu ya, Mas?" Dan suaminya saat itu menjawab, "Ya itu kalau nggak mangkok ya pasti gelas, coba dilihat ke belakang." Setelah itu Vina pun berjalan menuju ke tempat rak dia menyimpan gelas dan mangkok. Setelah sampai di dekat rak itu, Vina tidak melihat ada benda satupun yang jatuh di bawah rak itu. Vina pun merasa bingung dan aneh karena tadi Vina merasa benar-benar mendengar kalau ada suara benda yang jatuh terus pecah. Tapi anehnya, Vina saat sampai di situ tidak melihat ada satu benda pun yang jatuh di bawah rak itu. Setelah itu Vina pun kembali dan menemui suaminya dan mengatakan, "Mas,
kok nggak ada yang jatuh ya, padahal aku tadi benar-benar mendengar ada suara benda yang jatuh terus pecah. Ya mungkin kalau nggak gelas pastinya mangkok, tapi kok nggak ada yang jatuh. Dan suaminya ini menjawab, loh mosok toh Dik, aku tadi juga mendengar, mosok nggak ada yang jatuh. Apa mungkin itu suara piringnya kakak di sebelah ya? Karena memang saat itu di sebelah warungnya Vina sendiri itu adalah jualannya kakak iparnya Vina sendiri. Dan waktu itu kakak iparnya Vina jualan nasi goreng. Karena suaminya Vina menjawab seperti itu dan bisa juga dan masuk akal juga, Vina pun mengiyakan dan Vina meneruskan nyapunya. Setelah selesai, Vina pun mengajak suaminya pulang. Saat sampai di rumah, Vina dan suaminya ini nggak langsung tidur. Suaminya masih nonton TV dan Vina langsung masuk ke kamar karena dia mau menghitung hasil jualannya yang tadi. Tapi belum lama Vina ini duduk, tiba-tiba Vina mendengar lagi seperti ada suara petasan yang meledak di atas rumahnya. Vina pun jomblak kaget dan dia langsung keluar dari kamarnya dan menuju pintu utama di depan. Saat Vina membuka pintunya, Vina tidak melihat ada satu orang pun di luar rumahnya Vina. Saat itu Vina berpikir, kok tega ya ada orang yang jahil sama keluarganya Vina. Udah tahu kalau Vina ini lagi capek, baru pulang kok ada yang lempar petasan di atas rumahnya Vina. Karena Vina nggak melihat ada orang, Vina pun langsung menutup pintunya lagi dan masuk rumahnya lagi dan dia menuju ke kamarnya Vina lagi. Tapi saat dia berjalan menuju kamar, Vina ini sambil ngedumel dan saat itu suaminya mendengar. Suaminya pun tanya sama Vina, loh Dek ngapain kok ngedumel? Orang dari luar kok tiba-tiba ngedumel. Dan Vina ini menjawab, loh Mas gimana toh? Tadi kan ada petasan yang meledak di atas rumah, masa nggak dengar? Tadi tuh ada orang iseng di rumah kita Mas. Masa tega sekali kita itu baru pulang kok dilempar petasan di atas rumah kita? Ya aku kaget. Suaminya Vina ini sedikit bingung karena suaminya Vina sendiri tadi tidak mendengar kalau ada suara petasan yang meledak di atas rumahnya. Suaminya Vina pun tanya lagi, loh kapan Dik? Perasaan aku nggak dengar tadi. Kan aku juga masih melek belum tidur, aku masih nonton TV. Dan saat itu mereka berdua memang sedikit agak berdebat karena Vina sendiri tadi mendengar ada suara seperti petasan yang meledak di atas rumah, tapi suaminya Vina tidak mendengar ada suara yang meledak di atas rumahnya. Setelah itu Vina pun mengalah dan dia masuk lagi ke kamarnya karena Vina mau meneruskan menghitung uang hasil jualannya yang tadi. Setelah selesai, Vina pun memutuskan untuk secepatnya tidur karena Vina setiap jam 3 pagi harus membangunkan suaminya karena dia harus belanja ke pasar membeli kebutuhan yaitu bahan-bahan mie ayam. Dan waktu itu sekitar jam 10 malam Vina memutuskan untuk tidur. Waktu itu memang kedua anaknya Vina tidak berada di rumah karena saat itu lagi libur sekolah. Jadi kedua anaknya ini lagi main di rumah kakeknya, yaitu di rumah bapaknya Vina sendiri. Karena memang saat itu Vina menikah ikut sama suaminya. Di malam itu Vina sudah sangat ngantuk dan dia tidur dengan sangat nyenyak. Tapi saat Vina lagi nyenyak-nyenyaknya tidur, tiba-tiba dia merasa seperti ada tangan yang memegang kakinya Vina. Vina pun mengira kalau itu adalah suaminya. Tapi setelah dirasa-rasakan, Vina merasa seperti ada yang aneh. Vina merasa tangan yang memegang kakinya itu terasa sangat dingin. Setelah itu Vina pun mencoba membuka matanya walaupun keadaannya sangat ngantuk. Dan apa yang dilihat oleh Vina? Vina melihat ada satu sosok berambut putih, rambutnya panjang, gimbal, terus bajunya juga putih, dan kedua tangannya itu memegang kakinya Vina. Dan apalagi yang dilakukan makhluk itu? Makhluk itu menggigit kakinya Vina sampai berdarah-darah. Vina pun langsung menarik kakinya
Dan saat itu Vina melihat ke sebelahnya dan dia melihat kalau suaminya sudah tidur di sebelahnya Vina. Vina pun mencoba membangunkan suaminya, tapi suaminya ini dibangunkan gak bangun-bangun. Dia pun semakin ketakutan, dan saat itu Vina melihat lagi makhluk itu. Dan apa yang dilakukan makhluk itu? Makhluk itu yang tadinya jongkok sambil memegang kakinya Vina, tiba-tiba dia sudah berdiri. Dan makhluk itu pelan-pelan berjalan menuju ke arahnya Vina. Vina semakin ketakutan, tapi Vina ini nggak bisa berbuat apa-apa karena Vina sudah mencoba membangunkan suaminya, tapi nggak bangun-bangun. Vina pun hanya bisa berjalan mundur sambil ngesot-ngesot, sambil melihat wajah makhluk itu yang sangat menyeramkan. Dan saat itu Vina sadar kalau dia sudah mentok di dinding di sebelah tempat tidurnya. Karena Vina saking ketakutannya, Vina pun hanya bisa menutup wajahnya dengan kedua tangannya sambil menangis. Tapi nggak lama kemudian, dalam keadaan gelap, tiba-tiba Vina mendengar suara suaminya yang memanggil namanya. Dek, 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 bangun, bangun. Kamu kenapa? Dek, bangun, sadar. Setelah itu Vina pun mencoba membuka matanya, dan apa yang dilihat Vina? Ternyata Vina masih keadaan tidur. Saat itu Vina pun semakin bingung karena tadi Vina merasa kalau dia sudah duduk terus mentok di dekat dinding di sebelah tempat tidurnya. Tapi saat dia membuka matanya, kok dia masih dengan posisi tidur. Saat itu Vina masih ngeleleng atau ngalamun gitu. Vina masih bingung dengan keadaannya yang baru dia alami. Tapi nggak lama kemudian suaminya ini ngomong lagi, dek, dek, tidur kok ngelindur, dibangunin juga nggak bangun-bangun. Kamu itu mimpi apa? Saat Vina mendengar suaminya mengatakan seperti itu, Vina ini malah semakin bingung. Karena tadi Vina merasa kalau dia ini malah yang membangunkan suaminya. Tapi saat itu kok suaminya mengatakan kalau suaminya membangunkan Vina sendiri nggak bangun-bangun. Karena Vina tidak menemukan jawaban di dalam pikirannya, Vina pun langsung bangun, langsung memeluk tubuh suaminya sambil menangis. Dan dia mengatakan, Mas, aku tadi mimpi buruk. Aku takut, Mas, aku nggak bisa tidur. Dan saat itu waktu sudah menunjukkan sekitar jam 2:30 pagi. Suaminya Vina pun tanya, lah emang kamu mimpi apa? Kok sampai nangis-nangis terus dibangunkan nggak bangun-bangun? Dan Vina ini menjawab, Mas, aku nggak mau membahas mimpiku yang tadi. Pokoknya aku takut, tolong aku jangan ditinggalin sendirian ya, aku takut. Dan saat itu suaminya Vina ini sadar kalau memang Vina ini benar-benar ketakutan. Tapi saat itu waktu sudah jam 2:30, mau nggak mau suaminya Vina pun nggak boleh tidur karena sebentar lagi dia juga harus belanja ke pasar. Setelah itu suaminya Vina pun mencoba menenangkan Vina sambil tanya-tanya, kenapa kok sampai ketakutan seperti itu? Mimpi apa sih? Kok Vina bisa sampai ketakutan seperti itu? Tapi Vina tetap nggak mau ngasih tahu atau nggak mau cerita karena Vina sendiri kalau cerita tentang mimpi yang baru dia alami pasti ingat dengan wajah makhluk yang berada di mimpinya. Dan sampai sekitar jam 3 pagi Vina sendiri belum tenang dan masih menangis. Suaminya Vina ini bingung karena sudah jam 3, itu artinya dia harus ke pasar. Tapi melihat istrinya yang masih ketakutan, dia nggak tega ninggalin istrinya sendiri di rumah. Tapi kalau dia nggak belanja, itu artinya besok dia nggak bisa jualan. Dan suaminya saat itu mengambil jalan tengah, yaitu mengajak Vina ke pasar. Karena suaminya Vina ini berpikir siapa tahu nanti kalau diajak ke pasar, Vina bisa sedikit lupa dengan mimpi yang baru dia alami tadi. Dan saat itu Vina mau diajak ke pasar. Setelah sampai pasar, Vina melihat banyak orang-orang dan saat itu Vina sudah mulai sedikit lupa tentang mimpi yang baru dia alami. Karena Vina sudah merasa beda suasana di rumah dan di pasar. Dan saat sampai di pasar, pikiran Vina ini sudah mulai terhibur karena
saking banyaknya orang yang di pasar. Saat itu suaminya Vina pun juga sadar kalau Vina sudah mulai lupa dengan mimpinya, karena suaminya Vina sudah melihat kalau Vina sendiri sudah mulai senyum-senyum sama para penjual yang berada di pasar itu. Dan sampai pulang pun Vina masih senyum-senyum atau enak diajak ngobrol sama suaminya, dan suaminya sadar kalau Vina sendiri sudah lupa dengan mimpinya. Setelah sampai rumah dan waktu itu sudah adzan subuh, karena Vina sendiri juga mendengar kalau itu udah adzan, berarti itu sudah waktu yang subuh. Vina pun nggak meneruskan tidur, tapi setelah sholat subuh dia mencoba menyiapkan bahan-bahan untuk persiapan dia jualan mie. Dan sampai sekitar jam 11 siang, dan sampai sekitar jam 11 siang Vina nggak tidur. Tapi setelah jam 11 Vina ini mulai merasa ngantuk, karena memang tadi malam Vina tidurnya baru sebentar. Setelah itu Vina pun mencoba izin sama suaminya kalau dia mau tidur, dan suaminya sadar kalau Vina tadi malam tidurnya cuma sebentar. Akhirnya suaminya Vina pun juga menyuruh Vina tidur. Di siang itu Vina tidur dengan sangat nyenyak sampai sekitar jam 1:30. Vina nggak bangun-bangun karena Vina belum sholat zuhur. Akhirnya suaminya Vina pun membangunkan Vina dan menyuruh Vina untuk secepatnya sholat. Setelah itu Vina pun bangun dan turun dari tempat tidur. Tapi saat dia turun dari tempat tidur, Vina merasa kakinya itu sakit. Tapi Vina nggak terlalu memperhatikan, karena Vina itu yang diingat setelah dia turun dari tempat tidur, dia mau ke kamar mandi, mau ngambil air wudhu terus sholat. Yang lebih memperhatikan itu malah suaminya, karena suaminya melihat pas Vina berjalan menuju ke kamar mandi, jalannya sambil pincang. Suaminya Vina pun tanya, "Dek, kenapa kok jalannya kayak gitu? Apa kakinya sakit?" Dan Vina menjawab, "Ya nggak tahu mas, ya mungkin keringgingan atau kesemutan, karena mungkin tadi aku pas tidur kakiku yang satunya ini ketindihan." Setelah itu Vina pun melanjutkan ke kamar mandi, ambil air wudhu terus sholat. Setelah selesai sholat, Vina pun mempersiapkan atau menyiapkan barang-barang yang akan dibawa ke warungnya, karena Vina setiap berangkat ke warung itu sekitar jam 3 dan membuka warungnya sekitar jam 3:30 sore. Singkat cerita, Vina pun sudah membuka warungnya dan sampai sekitar jam 8 malam warungnya Vina ini tidak ada pembeli. Vina merasa sangat aneh, bingung, juga sedih, karena Vina merasa kok mendadak langsung nggak ada pembeli. Tapi Vina melihat warung kakak iparnya yang berada di sebelahnya itu malah semakin ramai. Terus kok nggak ada yang ngelirik sama sekali mie ayamnya Vina. Padahal biasanya kalau nggak ke warungnya kakaknya, pasti ke warungnya Vina. Tapi kok ini sama sekali nggak ada yang lirik ke warungnya Vina. Sekitar jam 10 malam, dagangannya Vina ini tetap nggak laku. Satu porsi pun nggak ada yang laku. Setelah itu Vina pun menutup warungnya, terus dia pulang. Setelah sampai di rumah, Vina langsung secepatnya tidur karena dia sedih karena dagangannya nggak laku-laku. Nah, belum lama Vina itu tidur, tiba-tiba Vina mimpi lagi dengan mimpi yang sama yang dialami kemarin malam. Dan sama, Vina jerit-jerit lagi. Saat itu suaminya masih ngerokok, ngopi-ngopi, karena suaminya sendiri juga pusing kenapa kok dagangannya nggak laku-laku. Saat dia ngerokok, suaminya ini mendengar Vina nangis-nangis lagi, jerit-jerit lagi dari kamarnya. Setelah itu suaminya Vina pun masuk ke kamar dan mencoba membangunkan Vina. Saat Vina ini bangun, Vina langsung memeluk tubuh suaminya lagi. Dan saat itu Vina merasa kakinya itu semakin sakit. Semalaman itu Vina menangis karena Vina merasa kakinya semakin sakit dan semakin panas. Dan semalaman itu juga Vina dan suaminya nggak tidur-tidur, karena
Vina sendiri selalu merintih kesakitan, kepanasan kakinya. Sampai di pagi harinya, suaminya Vina karena cemas karena istrinya sakit seperti itu, akhirnya suaminya Vina pun membawa Vina ke dokter. Setelah sampai di tempat dokter, Vina pun dicek atau diperiksa, dan dokter tidak menemukan penyakit yang berada di tubuhnya Vina atau di kakinya Vina. Tapi dokter tetap memberi obat kepada Vina dan disuruh meminumnya, karena siapa tahu obat itu juga bermanfaat untuk Vina. Setelah sampai rumah, Vina pun meminum obatnya. Tapi obat itu hanya bereaksi sekitar 2 jam. Setelah meminum obat memang bereaksi dan rasa sakitnya itu sedikit berkurang. Tapi setelah 2 jam, rasa sakit pada kakinya Vina ini malah semakin menjadi malah panas. Sampai sore, pokoknya Vina itu saat kakinya itu kumat sakit, Vina langsung minum obat. Sebentar sembuh. Sekitar 2 jam sampai 3 jam kumat lagi, minum lagi. Sampai sore hari obatnya Vina sudah habis. Setelah itu Vina ini sudah nggak bisa berpikir panjang, dan Vina pun di sore hari itu ngomong sama suaminya, "Mas, kok aku tiba-tiba sakit kayak gini, terus warung kita jualannya nggak laku-laku. Apa ada hubungannya dengan suara gelas pecah atau mangkok pecah itu ya Mas? Karena setelah ada suara itu, di rumah tangga kita itu seperti ada yang aneh-aneh terus. Apa kita itu kena sihir ya Mas?" Karena suaminya Vina sendiri kurang percaya dengan hal-hal mistis, suaminya Vina ini menjawab, "Ah, ya mana mungkin dek kita kena sihir. Terus ilmu-ilmu seperti itu kan zaman sekarang udah nggak ada. Itu kalau zaman sekarang cuma tahayul. Ya terus siapa juga yang mau nyihir kita. Udahlah, kita nggak usah berpikir yang jelek-jelek." Karena suaminya Vina ini kurang percaya, akhirnya Vina pun meminta tolong kepada suaminya untuk mengambilkan HP dan dia mau telepon sama bapaknya. Setelah itu Vina pun menelpon bapaknya untuk datang ke rumahnya Vina dan mengajak orang pinter atau kiai ke rumahnya Vina untuk mengobati penyakitnya Vina. Sekitar jam 7 malam, bapaknya Vina pun sampai ke rumahnya Vina. Tapi bapaknya Vina sendiri tidak mengajak atau membawa orang pintar itu, melainkan hanya membawa kedua anaknya Vina sendiri dan ibunya Vina. Vina pun tanya, "Loh Pak, kok nggak diajak orang pintarnya? Mana? Kok Bapak cuma sama Bapak sama Ibu doang? Terus sama anak-anak orang pintarnya mana?" Dan bapaknya Vina ini menjawab, "Iya Nduk, tunggu sebentar. Lah emang kamu sakitnya itu apa?" Setelah itu Vina pun cerita dari awal kejadian, yaitu dari seperti suara ada benda yang pecah, terus seperti suara petasan dan mimpi-mimpi yang dialami oleh Vina. Setelah itu bapaknya Vina pun melihat kakinya Vina. Saat melihat kakinya Vina, bapaknya itu langsung menunjukkan wajah yang sangat marah. Setelah itu bapaknya Vina ini mengajak suaminya Vina untuk mengantarkan di mana lokasi jualan kakaknya atau kakak iparnya Vina. Suaminya Vina ini bingung karena kenapa kok malah disuruh mengantarkan ke warung kakaknya. Dan bapaknya Vina ini nggak mau menjelaskan, dia hanya meminta tolong untuk sekarang diantarkan di mana tempat kakakmu jualan. Setelah itu suaminya Vina pun mengantarkan mertuanya. Setelah sampai di warung kakaknya, tanpa basa-basi, bapaknya Vina ini langsung masuk ke warung kakaknya, langsung menggebrak meja di warung kakaknya itu. Dan tanpa basa-basi juga, bapaknya Vina ini mengatakan, "Tolong kamu telepon sekarang orang yang kamu suruh nyelakain anak saya. Kalau sekarang nggak kamu telepon,
jangan tunggu sampai saya pulang sampai ke rumah anak saya. Kalau sampai saya pulang sampai ke rumah anak saya, kok anak saya belum kamu sembuhkan, atau orang yang kamu suruh belum mengambil barang yang berada di kaki anak saya, jangan salahkan saya kalau kaki kamu gantian yang sakit. Di saat itu kakak iparnya Vina ini masih menyangkal, dan dia mengatakan, maksud bapak itu apa? Saya kurang ngerti. Masih dengan wajah amarah, bapaknya Vina ini ngomong lagi, kamu nggak usah bohongin saya tahu. Kamu telepon sekarang atau saya pulang ke rumah anak saya, tapi gantian kaki kamu yang sakit. Seketika bapaknya Vina mengatakan seperti itu, suaminya Vina ini melihat raut wajah kakaknya itu langsung pucat, dan kakak iparnya Vina ini langsung mengambil HP. Setelah mengatakan seperti itu, bapaknya Vina pun langsung mengajak suaminya Vina untuk pulang lagi ke rumahnya. Dan saat sampai di rumah, benar Vina langsung sembuh dan disambut dengan senyuman yang sangat bahagia. Vina langsung mengatakan, Pak, kakiku sembuh. Kok bisa? Dengan sedikit wajah-wajah sedih atau mau meneteskan air mata, bapaknya Vina ini menjawab, ya udah Nduk, ini kan sudah sembuh, yang penting syukur alhamdulillah. Udah, itu urusannya bapak. Kamu pokoknya itu berdoa, bersyukur sama Allah karena kamu langsung dikasih kesembuhan. Vina pun masih bertanya lagi sama bapaknya, loh kok bisa seperti itu Pak, itu gimana? Dan bapaknya Vina ini menjawab, udah, itu bukan urusan kamu. Di saat itu suaminya Vina udah nggak bisa ngomong apa-apa. Dia hanya mendengarkan obrolan antara Vina dan mertuanya. Tapi nggak lama kemudian, pintu rumahnya Vina itu ada yang ngetok. Setelah itu bapaknya Vina pun yang membuka pintu itu. Dan siapa yang bertamu ke situ? Ternyata kakak iparnya Vina. Setelah bapaknya Vina membuka pintu, kedua kakak iparnya Vina itu langsung mencium paha bapaknya Vina, dan sambil menangis dia mengatakan meminta maaf karena mereka berdua lah yang menyihir atau menyantet Vina. Walaupun dari dalam rumah, Vina pun mendengar, dan Vina nggak menyangka kok sampai segitu tega kakak iparnya sendiri menyantet Vina. Setelah itu bapaknya Vina pun seperti menyuruh kakak iparnya Vina untuk berdiri dan menyuruh masuk, dan disuruh untuk meminta maaf sendiri kepada Vina. Dan di malam itu benar kakak iparnya Vina langsung meminta maaf kepada Vina karena mereka berdua telah menyalahi kodrat atau mengguna-guna Vina. Setelah kedua kakak iparnya mengakui kesalahannya, bapaknya Vina itu langsung mengatakan, Duk, tolong kamu jangan kasih tahu siapa-siapa tentang kelebihan bapak. Bapak kepengen kelebihan bapak ini hanya untuk keluarga bapak sendiri, untuk cucu-cucu bapak sendiri, untuk anak bapak sendiri. Tolong kamu jangan kasih tahu siapa-siapa. Dan setelah itu, dan setelah kejadian itu, antara Vina dengan kedua kakak iparnya hubungannya tetap masih baik. Dan memang seketika itu juga suaminya Vina ini sedikit, memang bukan sedikit, sangat marah kepada kakaknya. Tapi bapaknya Vina ini mengatakan, Wesley, gak usah marah-marah. Memang manusia itu tempatnya lupa, tapi orang yang lupa itu wajib kita ingatkan. Sudah, gak usah marah sama kakak-kakak. Penting kalian berdua lebih baik bekerja bersama-sama, jangan bermusuh-musuhan atau jangan saing-saingan. Udah, kalian itu saudara, jangan saling membenci. Dan mungkin cukup sekian dulu kisah horor dari channel Jagading Lelembut. Mungkin ada ilmu yang bisa kita petik dari kisah ini, yaitu kita itu semua adalah saling saudara. Seketika kita mencari rezeki,
kita pun juga harus saling membantu dengan saudara-saudara kita yang lain, walaupun itu teman, walaupun itu tetangga, bahwa kita semua itu adalah saudara. Jangan sampai dengan perasaan iri membutakan pikiran kita sampai kita masuk ke jalan yang hitam, atau kita mengguna-guna sesama makhluk Tuhan atau saudara-saudara kita, karena semua itu adalah hal yang sangat sesat dan itu sangat salah. Mungkin cukup sekian dulu kisah horor dari channel Jaga Tinggal Lembut. Ada salah kata, mohon maafkan. Assalamualaikum, salam Jaga Tinggal Lembut.